Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Apa kabar pagi hari ini? Saya Baik. percaya kita semua ada dalam zona berkat Tuhan. Pada pagi hari ini biarlah setiap kita merindukan hadirat-Nya, melawat setiap kita. Saya percaya dengan kita bersemangat beribadah pagi ini, kita diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan pujikan satu pujian yang berkata, hatiku tenang berada dekatmu, sebab engkaulah jawaban hidupku. Haleluya, kita pujikan di hadapan Tuhan. Oh, kami merendahkan hati kami Tuhan. Haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, mari katakan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Dengan iman mari katakan, hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Kami percaya di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu Tuhan, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Saya rindu kita pujikan pujian ini dari awal. Katakan dengan iman. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Mari pertolonganmu Tuhan, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup, di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mataku tertuju padamu, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu
Tuhan, mari rasakan kasih Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Baik, untuk menyambut firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sesuai pujian kami, hatiku tenang berada di dekat-Mu, dan kami mau membahas itu, merenungkannya, sehingga sungguh-sungguh kami mengalami ketenangan daripada-Mu. Berkati pemberitaan ini Tuhan, jadikan ini saluran berkat-Mu bagi setiap orang yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita yang diberkati berkata, amin. Iya, haleluya. Selamat pagi tentunya bagi kita. Tema kita pagi ini adalah suka baca lebih tenang. Suka baca lebih tenang. Kita baca dulu Ulangan 31 ayat 11 sampai 13. Apabila seluruh orang Israel datang menghadap hadirat Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya, maka haruslah engkau membacakan hukum Taurat ini di depan seluruh orang Israel. Seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki, perempuan, dan anak-anak, dan orang asing yang diam di dalam tempatmu, supaya mereka mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu, dan mereka melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini, dan supaya anak-anak mereka yang tidak mengetahuinya dapat mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu selama kamu hidup di tanah kemana kamu pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Amin. Bapak Ibu, banyak orang terlebih suka mendengar daripada membaca. Mungkin juga lebih banyak orang ya pada kelompok ini tidak suka membaca, hanya suka mendengar. Sebenarnya mendengarkan juga baik, tapi membaca ada suatu kekuatan yang istimewa. Bapak Ibu, kalau kita meneliti ayat yang baru kita dengar tadi, kita baca dengan seksama maksud saya, maka kita dapat tahu bahwa ibadah orang Yahudi, ibadah-ibadah perayaan itu yang sifatnya kolosal, seluruh bangsa itu berkumpul, itu ditandai dengan membaca secara bersama. Membaca kitab suci, nats yang dipilih secara bersama. Biasanya seorang yang terlatih, yang terampil akan membacakan kitab suci, mendaraskannya, melantunkannya. Membaca kadang-kadang bervariasi seperti melantunkan sebuah nyanyian gitu ya. Itu membacanya indah sekali. Dan seluruh umat itu menaruh perhatian, mendengarkannya dengan penuh perhatian. Maka kegiatan itu membaca bersama. Apa artinya? Membaca termasuk di situ mendengarkan pembacaan tadi adalah cara masuk hadirat Allah. Memang ada banyak cara lain memasuki hadirat Allah, tentu seperti kita tadi berdoa, seperti kita tadi bernyanyi atau memuji menyembah Tuhan. Tapi membaca juga adalah cara masuk ke dalam hadirat Tuhan supaya kita mengalami tadi berkat-Nya. Hatiku tenang berada di dekat-Mu. Membaca itu, membaca kitab suci dan buku-buku yang bertautan dengan kitab suci itu, termasuk dari situ buku-buku rohani, buku kesaksian, buku misi, buku pemuritan. Mungkin juga orang tertentu belajar tafsir-tafsir dari kitab suci itu. Maka itu adalah cara kita tersambung dengan Tuhan. Karena Tuhan berkenan berbicara kepada umat-Nya melalui tulisan itu. Tuhan berkenan berbicara, bersuara. Jadi membaca tadi bukanlah kegiatan pasif berarti.
Justru ketika kita membaca, Allah speak out, berbicara kepada kita. Ketika kita baca tulisan itu, karena tulisan itu termasuk buku-buku rohani ya, melaluinya Allah mau menyapa kita. Setiap buku yang menyampaikan kebenaran, dari sana Allah dapat kita dengarkan bercakap-cakap dengan kita, saudaraku. Saya berkata Bapak Ibu, bahwa tulisan mempunyai kekuatan yang hebat ketimbang non-tulisan, yaitu lisan. Lisan juga punya makna, tetapi tulisan itu luar biasa, saudaraku. Ya, orang yang di masa lalu ya, kalau orang jatuh cinta ya, mengungkapkan isi hatinya itu melalui tulisan, mengirim surat. Itu membacanya itu luar biasa, saudaraku. Dan kali ini yang kita tahu ini sekarang ini, yang kita baca itu bukan sekedar surat cinta, tapi surat dari Allah sendiri. Melalui tulisan itu suara Tuhan diperdengarkan. Itu berarti Bapak Ibu, membaca bukan sekedar menambah pengetahuan, tapi justru membawa kita dekat kepada Tuhan itu, saudaraku. Maka saya pada momen ini mendorong kita suka membaca. Sekarang memang kita kan di tengah budaya yang digital ya. Ya memang bisa juga membaca secara digital, tapi maksud saya jangan sampai kita tidak membaca. Kita hanya dengar dengan mata terpejam gitu. Saya mengajak kita buka mata. Kalaupun itu bukunya buku digital, teksnya teks digital, buka mata, baca. Jangan hanya mendengar. Supaya kita mendapatkan kedalaman daripada apa yang akan kita terima melalui bacaan itu, saudaraku. Memang menonton bisa juga meraih sesuatu, tapi membaca itu, sebab tulisan itu mempunyai kekuatan yang hebat. Pena itu mempunyai kekuatan yang hebat. Nah, kali ini saudaraku, saya menyampaikan kajian-kajian daripada para ahli. Para peneliti ternyata saudaraku mengakui orang yang rajin membaca cenderung lebih mampu menerima kompleksitas kehidupan ini tanpa panik. Orang yang suka membaca lebih mampu menerima kompleksitas problem yang carut marut gitu ya. Orang yang suka membaca lebih mampu berhadapan dengan keadaan yang menyulitkan itu, karena mereka sudah terbiasa berdialog dengan ragam sudut pandang secara internal. Dia suka berbicara di dalam dirinya internal gitu ya. Sehingga dia ketika pun suasana berkecamuk di luar, dia ada dialog internal di dalam dirinya. Dan bacaan-bacaan yang telah dia koleksi di memorinya selama ini, itu bagaikan suatu koleksi perpustakaan yang hebat. Saudara, beberapa hari yang lalu di awal tahun ini saya menata kembali buku-buku saya di rumah. Kita beli rak buku yang cukup baik, lalu kita susun, saya kategorikan berdasarkan tema-temanya. Ada yang buku satu rak itu tentang Allah, satu rak itu tentang Yesus, satu rak itu tentang Roh Kudus, karya-karyanya dalam gereja, satu rak tentang misi, tentang pemuritan, tentang psikologi, tentang apologetika, tentang filsafat, tentang banyak kategori keilmuan yang saya buat di dalam rak buku saya itu. Sehingga sesudah ditata buku-buku itu, saudaraku, kita menjadi semakin mudah menemukannya. Nah, sebenarnya manajemen seperti itu bukan hanya di rak buku, tapi di dalam otak kita. Sehingga ketika pun kita berhadapan dengan suasana yang rumit, suasana yang berantakan di luar ini, di tengah dunia, apalagi dalam konteks seperti kita sekarang ini di Indonesia, begitu banyak persoalan, orang yang suka membaca lebih slow dia. Kenapa? Karena memorinya itu telah dipenuhi dengan pemahaman yang lebih komprehensif. Dia suka dialog dengan berbagai sudut pandang dari para penulis buku atau gagasan-gagasan yang ada di dalam buku itu. Sebuah riset dari University of Sussex menunjukkan bahwa membaca selama 6 menit saja. Ini hasil penelitian ya Bapak Ibu, saya kutip. Ini bukan pendapat saya tapi saya setuju. Membaca selama 6 menit saja, 6 menit saja. Lama atau pendek itu Bapak Ibu? 6 menit. Pendek itu waktunya. 6 menit saja katanya
dapat menurunkan stres hingga 68%. Wow. Maka tidak heran ya orang yang suka membaca itu cenderung lebih kecil kemungkinan stresnya dia. Bukannya tidak ada stres saya bilang sama sekali, tapi dia lebih kuat menghadapinya. Kenapa? Karena sudah terbiasa dialog internal dengan buku tadi. Lebih siap dia, lebih well prepare dia gitu ya. Sudut pandang yang ada padanya banyak sekali gitu ya. Beda dengan orang yang suka mendengarkan cas-cis gosip itu, begitu datang badai, wah dia panik, dia kelimpungan gitu ya. Pada momen ini saya mendorong jemaat yang suka praise and worship harus juga sekarang suka membaca. Jangan dikira membaca itu remeh, saudara. Sampai ibadah kolosal orang Yahudi ditandai dengan membaca bersama. Menurut penelitian Universitas Sussex tadi, bahkan kemampuan membaca menurunkan stres lebih hebat ketimbang mendengarkan musik atau jalan santai di tepi pantai. Wow, hebat loh Bapak Ibu, hebat. Saya mungkin karena seorang yang suka membaca, jadi saya bisa sedikit merasakan itu ya. Iya, lebih tenang, lebih slow gitu ya. Lebih slow, apalagi di masa muda saya, frekuensi saya membaca lebih tinggi lagi. Lebih tenang gitu ya. Sekarang ini memang berkurang jam membaca karena kesibukan ya, di dalam pelayanan maupun di dalam keluarga gitu ya. Jadi membaca secara konsisten memberi benefit yang sangat banyak. Benefit Bapak Ibu, sangat banyak. Jangan malas membaca saudaraku. Indonesia kan literasinya paling rendah di dunia ini. Ayo kita orang Kristen mengangkat literasi Indonesia. Lebih suka membaca, lebih suka menulis ya. Termasuk melatih kita agar tidak tergesa-gesa menilai kehidupan. Nah ini, orang suka membaca tidak tergesa-gesa menilai kehidupan. Dia lebih mantap ya, lebih terukur. Karena sudah banyak pemahaman yang tersimpan di dalam memorinya. Sehingga tidak dia berantakan dan tidak prematur mengambil katakanlah sebuah keputusan ya. Penting agar kita tidak prematur ya dalam membuat keputusan dengan banyak membaca. Sebab keputusan yang prematur apa salah satu kerugiannya nanti Bapak Ibu. Biasanya keputusan yang prematur itu menjadi keputusan yang salah. Wrong decision. Sebuah keputusan yang buru-buru seringkali akan kita sesali di masa-masa setelahnya. Jadi dengan membaca ini kita lebih tenang saudaraku. Bukan berarti orang yang suka membaca akan membutuhkan waktu yang sangat lama mengambil keputusan. Tidak. Tapi karena begitu banyak referensi pada dirinya, maka sekalipun waktu yang tersedia mungkin tidak banyak, bahkan seringkali kita membutuhkan keputusan yang cepat, bukan? Cepat dan cermat. Dan itulah benefit daripada orang yang sudah sering membaca. Dia akan mengambil keputusan yang lebih valid, lebih mantap. Termasuklah itu dalam keputusan di rumah tangga kita, di bisnis kita. Banyak kali orang yang terburu-buru mengambil keputusan kan, ujungnya kerugian, ujungnya kesakitan berkepanjangan, ujungnya perceraian yang bikin berantakan lebih banyak gitu ya. Jadi sukailah membaca Bapak Ibu, terutama membaca firman Allah, yaitu Alkitab. Nah, saya secara singkat saya jabarkan beberapa manfaat membaca, termasuk membaca rohani ya. 1. Melatih otak untuk tidak bereaksi tetapi merespons. Tidak reaktif dia, terlatih kita tidak reaktif. Karena kita suka dialog tadi. Membaca itu kan membutuhkan pemikiran di dalam itu. Di dalam diri kita sendiri. Dipikirkan, diajukan mungkin pertanyaan, kenapa dia bilang begitu, apa maksud daripada perkataan itu gitu. Lebih tertata dia, mengapa demikian, bagaimana caranya gitu ya. Dalam kehidupan sehari-hari, orang yang jarang membaca cenderung lebih bereaksi terhadap masalah, langsung meledak gitu ya, menyala bangku gitu ya. Itu kalau kurang membaca. Mereka cepat tersinggung. Ini hasil penelitian loh ini.
panik atau menyerah ketika keadaan tidak sesuai harapan. Ya, membaca melatih otak untuk tidak bereaksi, tidak reaktif, melainkan merespon. Apa beda reaktif dengan respon? Reaktif itu seringkali dalam hal yang sangat emosional. Kalau respon lebih pada sisi rasionalnya kena gitu ya. Jadi nggak hilang emosi kita, tapi rasio kita mulai mengasahnya. Nggak terbuang emosi kita, itu bagian dari jiwa kita juga. Ya. Sebaliknya orang yang terbiasa membaca sudah terlatih, terbiasa untuk berhenti sejenak. Kalau membaca kita kan tidak begitu kan. Kita kadang-kadang berhenti di koma, berhenti di titik gitu ya. Sudah terbiasa untuk mencerna informasi lalu menilai secara utuh. Pola ini membentuk pola pikir kita. Pikiran kita terlatih untuk selalu demikian dia. Sehingga walaupun konteks yang kita hadapi bukan bacaan, kita terbiasa dengan pola itu. Terbiasa untuk merenungkannya dengan seksama. Yang kedua, melalui membaca menurunkan ego dan menumbuhkan empati. Ini hasil kajian ya dari banyak orang ya. Menurunkan ego, menumbuhkan empati. Empati itu kepedulian ya. Perasaan kira-kira kita bagaimana kalau di pihak orang lain gitu ya. Kenapa begitu? Karena saat membaca, ini kebiasaan kita membaca, kita masuk ke dunia orang lain. Si dunia penulis itu, bukan dunia kita sendiri. Bukan dunia kita sendiri. Kalau cuma mendengar, seringkali kita sudut pandang kita sendiri, perspektif kita sendiri. Kamu melihat kehidupan dari lensa atau perspektif orang itu. Jadi kita terbiasa memakai sudut pandangnya orang juga gitu. Sehingga kita jadi empati. Kita tidak punya hanya satu lensa orang lain juga kita bisa pakai. Berempati sehingga tidak ego. Ya memang salah satu ciri orang yang ego itu memang, coba perhatikan aja orang suka ego, menang sendiri, biasanya itu memang nggak suka baca itu. Jadi semua berkaitan ya, kegiatan kita sehari-hari ternyata berurusan langsung dengan karakter dan kerohanian kita. Ya, yang ketiga, membaca mengubah pikiran yang acak menjadi terstruktur, menjadi terpola dan terstruktur gitu ya dengan membaca. Sehingga tidak acak pikiran kita. Seperti tadi buku saya rapikan, nggak acak lagi. Terpola dia, terstruktur dia, ada aturan-aturannya, mudah untuk ditemukan. Manajemen di otak kita pun begitu. Dengan membaca itu menempatkan filenya secara teratur di dalam. Sehingga itu tadi salah satu, lebih tenang kita, lebih mantap, lebih well prepared, lebih siap menghadapi kenyataan-kenyataan yang mungkin berbeda dari harapan kita. Ya. Akibatnya orang yang suka membaca lebih mampu menjelaskan perasaan dan masalahnya dengan kata-kata. Karena tulisan itu pun kan kata-kata, bukan dengan reaksi, misalnya melarikan diri gitu kan, itu bukan perkataan, melemparkan sesuatu gitu ya. Dia lebih suka bermain kata karena objek yang selalu dia olah adalah kata-kata di dalam bentuk tulisan. Jadi judul kita ini suka baca lebih tenang. Ketenangan tidak datang tiba-tiba, tetapi juga dengan cara mengasah kita membaca sehingga otak kita terkondisi selalu rapi, saudaraku. Saya ingin mengatakan sekali lagi, otak kita rapi. Kenapa orang panik? Otaknya berantakan, memorinya tidak tersusun dengan baik. Dengan membaca ini, stimulus-stimulus itu akan menata otak kita, saudaraku. Lebih tenang kita. Coba aja Bapak Ibu, masuki aja. Yang sudah sering membaca lebih lanjut lagi. Yang belum, ayo mulai tradisi baru. Yang keempat, ini terakhir, membaca adalah sebuah meditasi. Ini kan dekat dengan kerohanian kita, sekaligus penataan jiwa kita. Saat membaca, dunia luar perlahan meredup, seperti kamu sedang skip dari kenyataan-kenyataan dunia ini, kamu memasuki duniamu di dalam internalmu. Meditasi. Kita seolah-olah skip atau apa namanya itu ya, semacam retreat ya, memasuki dalam diri kita sendiri gitu ya, dari hiruk pikuk dunia ini. Dengan membaca kita memberikan layanan kepada diri sendiri.
memberikan termasuk ya reward kepada diri sendiri, menata diri sendiri ya dengan membaca. Seperti kita keluar dari dunia yang gemerlap dan berkecamuk ini, kita menata pikiran kita untuk kemudian nanti selesai membaca kita lebih tenang menghadapi segala hiruk pikuk dunia ini. Berbeda dari meditasi diam, ada meditasi diam. Membaca memberi stimulus kepada pikiran. Jadi meditasi yang saya lakukanlah meditasi melalui membaca, bukan mengosongkan pikiran. Membaca kitab suci, merenungkannya, itu meditasi yang selalu saya lakukan. Bukan meditasi mengosongkan pikiran, ini malah membaca kegiatannya. Membaca memberi stimulus kepada pikiran, mengaktifkan neuron-neuron di otak kita ini. Itulah mengapa setelah membaca banyak orang merasa lebih ringan, meski masalah tidak langsung selesai. Ya, saya tiba pada closing daripada renungan kita di pagi ini Bapak Ibu. Nah, saya mau berkata begini, ketenangan bukan berarti hidup tanpa masalah. Ada banyak masalah, tapi ketenangan bisa berada di tengah masalah juga. Salah satu caranya kita skip dari keramaian kebisingan dunia ini dengan membaca. Otak kita mesti belajar keheningan, dan keheningan itu dekat dengan kegiatan membaca. Keheningan perlu ya, otak kita ini hening saudaraku, jangan dibuat gaduh terus ya. Membaca memberi ruang sunyi di tengah kebisingan dunia ini, terutama membaca kitab suci, membaca surat cintanya Allah, membaca buku-buku yang menyampaikan kebenaran. Saya tidak mengatakan itu semuanya hanya Alkitab, tadi banyak buku yang menyampaikan kebenaran. Psikologi juga bisa menyampaikan kebenaran, filsafat juga bisa menyampaikan kebenaran, kebudayaan juga bisa menyampaikan kebenaran, walaupun tentu tidak mutlak. Kebenaran yang mutlak itu datang dari Tuhan di dalam Alkitab, sudah dirangkum bagi kita. Nah, bacalah itu Bapak Ibu, bacalah itu, niscaya hidupnya lebih tenang. Dan kalau kita lebih tenang, kita lebih dapat berespon dengan bijak di tengah dunia ini. Kita lebih dapat memilih, membanding, mengambil keputusan yang terbaik. Kita bisa lebih menikmati hidup kita. Kita bisa lebih dekat dengan Tuhan kita. Semangat membaca Bapak Ibu. Saya dorong jemaat Avia suka membaca, sebab kalau kita suka membaca, benefitnya banyak sekali buat kita. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi, kami baca dari tulisan Musa bahwa ada satu penanda ibadah kolosal orang Yahudi, ialah membaca bersama atau dibacakan seorang pembaca dan diikuti oleh seluruh umat yang beribadah. Membaca adalah bagian daripada latihan rohani. Dan kalau yang kami baca itulah firman-Mu, sudahlah pasti kami lebih dekat dengan Engkau. Mari Tuhan Engkau tolong kami, berikan kami rasa cinta membaca kitab suci, membaca buku-buku pilihan yang terbaik, supaya kami lebih diberkati Tuhan, lebih mendapatkan benefit yang banyak sekali, termasuk ilmu, termasuk karakter, termasuk ketenangan, termasuk kedekatan kami dengan Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan, dan kami akan mengakhiri renungan ini. Kami memohonkan berkat-Mu turun atas kami. Mari Bapak Ibu bukalah hatimu, pandanglah Tuhan kita dan terimalah berkat-Nya turun atas-Mu. Pada waktunya nanti lanjutkanlah kegiatan-Mu, dan percayalah Tuhan mengangkat engkau menjadi berhasil dan bukan gagal, membuat engkau menjadi orang yang mendapatkan berkat Tuhan seperti menemukan padang yang berumput hijau, mata air yang tenang. Maka lanjutkanlah dengan membawa damai sejahtera dari Bapa kita di sorga dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan, serta penyertaan Roh Kudus berlaku atasmu, memberkati engkau mulai pagi ini, esok sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin.